Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajri Hidayah dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Zahra Fadila Afi. Perkenalkan, nama saya Zahra Fatimah. Di sini kelompok kami akan melakukan simulasi, melakukan evaluasi dalam menggunakan model logik. Ini silakan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Zahra Fatimah. Di sini saya sebagai evaluator. Perkenalkan, nama saya Zahra Fadila Afi. Di sini saya sebagai pendidik. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fajri Hidayah. Di sini sebagai pemilik atau penyelenggara. Baiklah, di sini saya akan melakukan evaluasi terkait program pembelajaran di SKD. Sebelumnya izin kepada Bapak Fajri untuk melaksanakan. Menurut Bapak Fajri, apakah SKD telah menyediakan tenaga pendidik, staf administrasi dan pengelolaan cukup mencukupi kebutuhan? Kalau itu saya rasa sudah cukup ya, karena dari yang saya lihat itu sudah ada sekitar 50-an staf di SKB kami. Jadi dari sisi administrasi itu sudah cukup, juga tenaganya sudah cukup. Apakah fasilitas belajar seperti ruang kelas, peralatan praktik, media belajar tersedia dan dalam kondisi baik? Kalau fasilitas ya, nah itu ada beberapa kelas itu sudah lengkap, tetapi ada di kelas yang A dan B itu ada yang peralatan atau fasilitasnya kurang lengkap. Yang satunya itu kurang proyektor, biasanya untuk pembelajaran, dan yang satunya itu kursi dan mejanya banyak yang rusak. Jadi masih ada yang Ya, beberapa kelas saja. apakah sarana yang tersedia sudah sesuai dengan standar minimal layanan dan apa? Kalau itu sudah memenuhi syarat, karena sudah ada beberapa juga fasilitator dari evaluator dari tahun-tahun lalu itu sudah mengecek, dan juga itu sudah bersertifikasi. Apakah anggaran program cukup untuk mendukung seluruh kegiatan ini? Anggaran itu sudah cukup ya, karena itu kami dapat pendanaan dari yayasan, dan juga dapat pendanaan dari sumbangan-sumbangan dari orang-orang yang lumayan kaya lah di kota ini. Jadi untuk pendanaan itu cukup. Jadi bisa dikatakan banyak sumber-sumber pendanaan dari luar. Ya, banyak. Bapak Fauzi, bagaimana mekanisme pengelolaan dana? Apakah sudah transparan dan efisien? Kalau untuk perencanaan pendanaan itu kami sudah biasanya ada transparansi, dan juga ada rapat untuk membahas itu. Biasanya tiap 1 atau 2 bulan sekali itu ada rapat membahas pendanaan. Kira-kira pendanaan yang masuk itu bakal digunakan untuk apa, dan juga di situ juga tempatnya untuk transparansi pendanaan, kira-kira sudah berapa yang sudah dikeluarkan. Menurut Bapak Fauzi, apakah penyusunan program ini didasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat? Kalau untuk kebutuhan ya pasti itu, karena kalau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu peserta untuk mengikuti atau mendaftar di tempat kami itu kurang, karena memang harus sesuai dengan kebutuhan itu. Jadi bisa dikatakan tidak sesuai. Ya, sudah. Apakah rencana program telah disusun secara jelas? Itu ada salah tidak? Kalau itu karena sudah kami survei melihat keadaan warga sekitar, dan juga merancang program yang tepat,
Jadi itu sudah kami lakukan karena sudah melihat keadaan nyata di lapangan. Apakah SKB memiliki hubungan dengan pihak seperti mereka menjadi pemerintah ataupun komisi? Kalau itu yang saya sebutkan tadi, kami mendapatkan pendanaan dan juga kerjasama dari yayasan, sama juga dengan bisa dibilang orang-orang yang mempunyai uang lebih untuk menyumbang dan donasi. Tapi kalau untuk pemerintah itu belum ya, karena belum dapat ke kami pendanaan. Jadi dari pemerintah itu belum ada utangan danaan seperti itu. Ya, karena di tempat kami itu masih agak terpencil begitu. Jadi kayaknya belum terjangkau sama pemerintah. Apakah kerjasama yang Bapak sebutkan tadi memberikan kontribusi nyata terhadap kelancaran program? Itu ya pasti, karena dari pendanaan itu kami bisa membuat program yang sudah kami rancang. Karena kalau tanpa pendanaan yang dari kerjasama itu tidak bisa kami buat program. Baiklah, menurut Bapak Fajri, apakah sistem administrasi dan dokumentasi program siap mendukung proses pelaksanaan dari evaluasi? Waktu itu sudah ya, karena dari administrasi itu sudah lumayan menguasai administrasi, dan juga untuk alat-alatnya yang betul-betul kayak komputer itu ada satu di tempat kami, jadi bisa untuk mengurus administrasi. Apakah regulasi internal dan SPP sudah tersedia dan dipahami oleh seluruh pengelola? Kalau untuk SOP dan regulasi itu kami sudah buat dan juga sudah disebarkan, juga sudah kalau di kantor itu sudah ditempelkan di dinding-dinding, karena biar apa tuh, yang staff-staff itu bisa melihat gitu SOP apa aja yang perlu mereka taati. Berarti telah diterapkan Pak Anda. Baiklah, di sini saya akan langsung mewawancarai Ibu Zahra selaku pendidik. Baiklah, menurut Ibu Zahra, apakah kegiatan pembelajaran, pelatihan, ataupun layanan lain dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan rencana? Ya, itu sesuai sama jadwal sama rencana. Tetapi jika cuacanya lagi buruk seperti hujan, badai, gitu kan, tutornya kadang memberitahu di Amin 1 setiap kegiatan, ataupun tutornya itu lagi ada berkepentingan di luar, dia juga memberitahu Amin 1. Jadi memberitahu langsung ya? Iya, jadi tidak langsung secara langsung. Nah, apakah koordinasi antara keluarga, guru, dan staf berjalan efektif selama pelaksanaan program? Cukup efektif. Kadang tutor itu mengasih informasi itu lewat grup WA ya, karena kan ada grup WA di sana. Jadi kayak apa ya, efektif lah. Jadi satu komunikasi antara tutor sama pendidik itu kayak bagus gitu. Tapi kadang ada kayak keterlambatan juga terhadap tutornya. Walaupun apa ya, kami menanyakan tapi tutornya tidak menjawab, kayak apa, lagi ada kesibukan gitu, dia belum sempat buka HP. Berarti sudah ada beberapa komunikasinya melalui kelas grup ya? Menurut Ibu Zahra, apakah metode pembelajaran yang lebih sesuai dengan karakteristik masyarakat dan sasaran? Dia itu sesuai sama karakteristik masyarakat sasaran, tapi tidak banyak familiar juga dengan teknologi digital saat ini ya. Karena kan apa ya, karena sesuai sama teknologi digital saat ini kan ada mungkin ibu-ibu yang kurang memahami, ada yang mungkin tidak memahami. Ada tambahan gitu.
Di sini ada agak kendala dikit sih, karena kan agak jadi jaringan itu kadang-kadang ada itu jadi kendala juga. Jadi menjadi hambatan ya di sini program pendidikan. Ya, paling kalau mau akses kayak media pembelajaran yang kebutuhan kota itu butuh effort lebih untuk mendapatkan jaringan. Jadi kalau bisa nantinya kalau sudah masuk jaringan yang besar di situ, kayaknya mau masang itu jaringan sendiri biar bisa melakukan pembelajaran lebih maksimal. Menurut Zara, apakah pemilik SKB akan memperbaikkan supervisi secara rutin terhadap pelaksanaan kegiatan? Kira-kira itu ya, Bapak Fajri ini kayak 3 minggu sekali atau 2 minggu sekali dia selalu mengawasi SKB itu dengan mengunjungi lokasi gitu. Iya, itu kan di SKB itu kan ada untuk mengisi formulir pembahasan. Mungkin bisa ditanyakan sama Bapak Fajri selaku di SKB. Biasanya kalau saya itu untuk mengontrol SKB itu tiap 2 sampai 3 minggu sekali datang. Adapun bisa lebih dalam 2 minggu 3 minggu itu saya berkunjung kayak 4 kali 3 kali, itu tergantung ke jadwal saya karena ada juga kegiatan di luar. Tapi dalam 2-3 minggu itu pasti saya datang ke situ untuk mengontrol dan melihat yang di pembelajarannya. Artinya ada yang kekurangan, ada yang tidak sesuai, itu bisa langsung dievaluasi tadi di mana. Berarti untuk program ini bisa dikatakan rutin untuk diawasi dan juga melakukan penerapan. Ya, sudah. Baik, menurut Ibu Zahra, apakah waktu pelaksanaan kegiatan cukup untuk mencapai tujuan pembelajaran? Sebenarnya itu kan cukup ya, kan kayak per hari itu 1,5 jam, 2 jam, tapi mungkin jika kan kebutuhan masing-masing itu kan berbeda kan. Jika yang ibu ini ingin memiliki tambahan waktu, mungkin bisa diisi setiap hari. Jadi menurut pribadi saya cukup dengan satu jam setengah atau 2 jam menurut saya sudah cukup untuk pembelajaran. Jadi katakan menyesuaikan waktu Jadi fleksibel, ya. belajar. Menurut Ibu Zahra, ada nggak sih hambatan apa yang paling sulit dalam pelaksanaan kegiatan? Apa komunikasi cuaca atau Hambatannya itu mungkin kebanyakan peserta ya dari tutor sebenarnya. Mungkin kewalahan lah tutor untuk menghadapi beberapa ibu yang dari itu. Jadi tidak merata antara tutornya sama pendidiknya. Kadang pendidik itu kebutuhan dia itu kan berbeda kan sama masing-masing mereka itu kan. Jadi mungkin tutornya itu kewalahan terhadap apa yang dia miliki. Menurut Ibu Zahra, apakah aktivitas yang dijalankan sudah benar-benar menjawab kebutuhan warga belajar? Sudah sebenarnya itu kan di SKB juga di sini kan kayak melatih, memasang, menjahit, jadi kayak sesuai sama kebutuhan mereka juga. Tapi ya itu tadi yang kata saya, kadang kan apa ya, kebutuhan mereka itu kan berbeda, jadi tutor itu kayak harus lebih menguasai apa yang mereka mau. Jadi kebutuhan mereka kayak berbeda-beda, jadi kayak nggak sinkron gitu. Mungkin bisa ditambahkan dari penyelenggara. Itu maksudnya tuh kadang tuh ada peserta tuh yang motivasinya ataupun kebutuhan belajarnya itu berbeda. Maksudnya tuh ada yang untuk pembelajaran yang lebih kayak ada yang baru paham tuh
ya 1 jam 2 jam, ada juga yang bisa langsung paham. Jadi fasilitator itu agak lumayan kewalahan lah, karena melihat pesertanya kok ada yang bisa langsung gitu kan, ada yang perlu waktu yang lama, itu jadi kayak kendala lah, karena harus menyesuaikan itu tadi kan. Juga kadang ada juga peserta tuh yang malas-malasan untuk belajar, padahal itu memang itu yang mereka butuhkan, tapi motivasinya agak menurun. Jadi fasilitator tuh harus berusaha bagaimana caranya biar motivasinya itu meningkat lagi, biar bisa mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, pertanyaan untuk Pak Fajri, apakah jumlah peserta yang mengikuti program telah sesuai dengan target yang direncanakan? Kalau itu sudah ya, karena kayak contohnya kami kemarin ada untuk berapa 6 bulan ini sudah melaksanakan 5 pelatihan dan pembelajaran. Jadi itu yang pelatihan pertama itu targetnya 25 orang berisi dengan ibu-ibu, itu sudah mencukupi target. Yang datang itu sekitar 27 orang. Nah, yang kedua itu pelatihan kedua itu untuk remaja, itu sudah cukup untuk pesertanya. Targetnya kemarin 20 dan yang datang itu 25 orang. Dan juga pelatihan ketiga itu yang pesertanya itu dari target 25 itu datang 30. Dan juga yang pelatihan keempat itu targetnya 50. Itu dari ibu-ibu dan bapak-bapak, karena itu ada program pelatihan untuk membuat pupuk dan juga mengolah tanaman, dan itu bisa diikuti sama ibu dan bapak. Jadi banyak yang datang, lebih dari 50. Yang terakhir ini yang pembelajaran, yang program pembelajaran itu 15 orang yang datang, dan juga target kami kemarin cuma 10 karena cuma pembelajaran kan. Jadi kami cukup mengambil 15 orang. Berarti sudah sesuai dengan target buat program. Ya sudah. Nah, menurut Bapak Fajri, bagaimana tingkat kehadiran dan partisipasi peserta selama program berlangsung? Kalau kehadiran itu sudah itu ya, sudah bagus, atau sudah benar-benar excited untuk mengikuti program, karena yang saya sebutkan tadi dari 5 pelatihan tadi itu semuanya sudah mencapai target, dan juga malah lebih kan yang datang. Itu bukti kalau misal sebuah program itu bagus, dan juga program itu memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi banyak yang datang. Untuk partisipasinya di ketika program itu banyak warga yang aktif, tapi ada juga yang masih pasif karena mungkin belum bisa menyesuaikan kan. Tapi 57%-nya sudah aktif berpartisipasi. Nah, apakah ada peserta yang tidak menyelesaikan tidak jika ada atau tidak? Ada, itu beberapa pelatihan itu ada yang memang tidak bisa mengikuti pelatihan atau program karena alasannya itu ada yang sibuk pekerjaan karena tidak sesuai dengan jadwalnya kan, dan juga ada yang memang merasa ini tidak cocok, jadi mereka enggak ikut lagi gitu. Jadi untuk tadi itu memang ada beberapa yang tidak lulus. Nah, menurut Bapak Fajri, apakah materi atau layanan tersampaikan sepenuhnya sesuai standar Islam? Kalau itu untuk materi atau disebutnya kurikulum lah ya, untuk pembelajaran itu sudah dirancang sesuai dengan yang dari kementerian ataupun peraturan dari kementerian sesuai dengan arahan mereka. Tapi mungkin untuk keadaan lapangannya bisa dibantu sama Ibu Sarah karena dia yang di lapangan itu bagaimana? Sesuai dengan kurikulum yang ada.
apakah produk hasil pelatihan misalnya seperti karya atau kompetensi sudah sesuai harapan? Bagaimana menurut Anda? Balik lagi. Apakah produk hasil pelatihan apapun program yang dilaksanakan apapun SKB kan misalnya seperti karya atau tugas sertifikat kompetensi sudah sesuai dengan harapan? Oh, ya. Kalau untuk itu sudah sesuai harapan ya, karena itu sudah menyesuaikan dari standar-standar SKB yang ada. Jadi kami itu selalu komunikasi dengan SKB yang ada di sekitar kami dan juga yang ada di luar kota. Ya, kami itu tidak ketinggalan kayak standar apa sih yang perlu kami tingkatkan, diubah gitu. Jadi kalau untuk standar dan juga sertifikasi itu sudah sesuai dengan kompetensi yang ada sekarang. Jadi bisa dikatakan menyesuaikan standar dengan SKB lain. Ya, dan juga melihat dari kebijakan pemerintah juga kan, biar sama-sama sinkron dan juga sertifikasi itu berlaku. Dari Bapak Fajri, apakah untuk kegiatan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Ya, kalau untuk itu tadi sudah sesuai, karena sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat tadi kan, sudah sejauh tadi. Baiklah, menurut Bapak Fajri lagi, apakah indikator output seperti jumlah usaha karya yang selesai tercapai sesuai dengan masyarakat? Itu sudah pernah sudah kami cek dan juga kontrol untuk setelah pelaksanaan itu pesertanya kira-kira sudah selesai tugas-tugasnya dan juga apakah layak mendapatkan sertifikasi itu. Jadi lulusan-lulusannya itu sudah sesuai dengan harapan kami. Apakah peserta menunjukkan peningkatan pengetahuan keterampilan atau pendidikan setelah itu zakat? Apa itu peningkatan pengetahuan keterampilan? Sebenarnya tidak konflik. Oh iya. Oh iya. Baiklah, menurut Bapak Fajri, apakah peserta menunjukkan peningkatan pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap setelah mengikuti program? Kalau itu sudah, karena yang saya lihat ketika berkunjung kan setiap minggu dan juga setelah pelaksanaan itu kami kontrol lihat yang lulusan-lulusan yang sudah melakukan pembelajaran atau pelatihan itu sudah sesuai. Karena kita ada dari bicara karena dia yang di lapangannya kan. Tidak benar apa yang dibilang Bapak Fajri ya. Kan saya sebagai pendidik juga kan melihat secara di lapangan ya. Mereka itu sudah mampu memahami materi yang sudah disampaikan, lalu setiap melakukan keterampilan itu mereka sudah mampu melakukan praktik yang sudah diajarkan. Nah, lalu juga terhadap sikap itu mereka sudah percaya diri akan hal yang sudah dia lakukan. Berarti bisa dikatakan sudah ada peluang untuk baik keterampilan maupun sikap mereka. Kemudian apakah perubahan itu dapat diamati dalam aktivitas mereka sehari-hari? Sebenarnya sih sebagian kecil ya, tapi udah melakukan itu untuk melihat peningkatan mereka. Jadi membutuhkan, sebenarnya itu membutuhkan waktu yang lebih lama sebenarnya untuk mereka memahami pengetahuan, keterampilan sama sikap itu. Nah, apakah peserta dapat menerapkan keterampilan dan pengetahuan yang mereka dapatkan sekali? Yang saya lihat itu mereka itu meningkatkan dalam pelayanan terhadap masyarakat. Masyarakat sih. Kalau menurut saya ya,
pribadi dari saya karena saya belum lihat. Tapi mungkin bisa dari Bapak Fajri apa yang dia lihat dari berkunjung. Kalau itu saya setuju dengan itu Sarah, karena memang seperti itu keadaannya. Baiklah, menurut Bapak Fajri, apakah peserta lebih produktif atau mandiri setelah mengikuti kegiatan? Yang saya lihat ya sebagai pemilih dan juga sebagai masyarakat yang sering berinteraksi dengan mereka, itu sudah saya melihatnya karena banyak masyarakat yang mulai merasakan perubahan dari setelah melakukan program. Sebagai Ya benar ya, setelah saya lihat juga mereka mandiri terhadap itu, terhadap kegiatan. Jadi mereka tidak perlu bertanya, tapi mereka tuh masih ada bertanya, tapi mereka sebagian besar sudah mandiri sih. menurut Bapak Fajri, apakah program yang dicapai sesuai dengan tujuan utama SKB dalam meningkatkan pelayanan pendidikan masyarakat? Program itu sudah, karena yang saya lihat itu sudah sesuai dengan standar yang kami buat dan juga dampaknya di masyarakat itu sudah ada. Jadi untuk luaran dan juga dampak itu sudah terlihat dan sesuai dengan harapan kami. Menurut Bapak Fajri juga, faktor apa yang paling membantu tercapainya program yang digelar program ini? Kalau untuk selama program yang berlangsung di tempat kami itu, yang paling pertama itu kerjasama antara penyelenggara, antara juga dengan peserta dan juga dengan pendidik. Jadi dari kerjasama yang dibangun itu bisa membuat program itu terlaksana dengan baik. Dan juga untuk faktor lainnya itu kayak pendanaan tadi kan, karena tanpa anggaran program itu tidak bisa berlangsung. Juga yang dari fasilitas yang sudah ada itu beberapa bisa menunjang pembelajaran dan pelatihan. Jadi bisa kami melakukan pelatihan, pemberdayaan yang sesuai. Menurut Bapak Fajri, apakah masyarakat merasa mendapatkan manfaat dari pandemi? Kalau itu manfaat nyata ya, saya kasih contoh itu ada beberapa masyarakat itu setelah melakukan kegiatan, pelatihan, pembelajaran, itu ada yang membuat usaha, ada juga yang mencari kerja dengan skill yang dan sertifikat yang sudah ada begitu. Jadi untuk dampak nyatanya itu kita mendapatkan peluang baru untuk mencari pekerjaan dan juga punya skill untuk memulai usaha. Apakah terjadi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap SKB ini setelah program dicapai? Kalau yang saya lihat ya, karena dari SKB kali ini memang sudah dipercaya sama masyarakat. Itulah kenapa banyak program-program yang diikuti sama masyarakat. Apakah program ini berpengaruh pada meningkatnya partisipasi dalam program SKB? Ya itu benar, karena dari yang saya lihat juga itu benar-benar berdampak. Saya Baiklah, di sini menurut Bapak Fajri, apakah layanan SKB memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat? Itu yang saya lihat dan juga kami monitoring ya, itu sudah berdampak dari kehidupan masyarakat. Ada yang sudah sukses membuat usaha, ada juga yang sudah mendapatkan pekerjaan, jadi bisa membantu ekonomi mereka. Juga itu bisa berubah nasib mereka. Dan kalau tidak langsung program kami itu sudah berdampak bagi kehidupan masyarakat. Baiklah, menurut Ibu Zahra, apakah peserta menjadi lebih mandiri, produktif, atau percaya diri dalam jangka panjang? Ya mereka terus mengembangkan keterampilan yang telah dipelajari ya,
karena kan berbagai pengetahuan dengan orang-orang yang di Indonesia. Jadi menurut Bapak Fajri, apakah program yang dilaksanakan meningkatkan kualitas SKB secara keseluruhan? Untuk layanan itu bisa dibilang sudah, tapi perlu ditinjau lagi sih kalau untuk layanan, karena yang saya pahami dan lihat juga itu masih perlu pertimbangan lagi sudah. Ini menurut Ibu Zahra, apakah terjadi peningkatan jumlah masyarakat yang datang atau tertarik mengikuti program di SKB setelah kegiatan tersebut? Jadi itu setiap kegiatan itu kegiatan kalau dia itu pasti ada yang ingin mendaftar, jadi dia setiap itu meningkat dari yang sebelumnya. Jadi mereka itu tertarik untuk melakukan kegiatan di SKB. Jadi setelah Sehingga dia meningkat, karena kan dia akan menanyakan ke yang alumni sebelumnya. Baiklah, menurut Bapak Fajri, apakah program SKB berkontribusi pada perubahan sosial di lingkungan masyarakat? Untuk perubahan sosial itu sudah ya, karena banyak masyarakat itu bisa mendapatkan kepercayaan kembali dirinya. Itu setelah 8 tahun itu bisa berinteraksi dengan masyarakat, bisa berbaur lagi dengan masyarakat. Dan sebelumnya itu, sebelum mengikuti pembelajaran atau pelatihan, itu mereka agak kurang percaya diri gitu. Menurut Ibu Zahra, apakah terjadi peningkatan keterampilan yang membantu masyarakat membuka peluang kerja dari usaha baru? Pribadi dari saya melihat juga kan banyak alumni yang belajar di SKB ini sudah membuka usaha kayak menjahit atau membuat usaha. Kan seperti Bapak tadi bilang tadi, dia juga melihat alumni itu membuka usaha karena sudah alumni di SKB. Nah, menurut Bapak Fajri, apakah dampak yang ditimbulkan program dapat bertahan dalam jangka panjang tanpa ketergantungan pada bantuan luar? Kalau bantuan luar itu seperti kayak pendanaan. Kalau programnya atau dampak itu bisa berlangsung berkepanjangan, ada dampaknya berkepanjangan. Tapi kalau untuk program, kalau tidak ada pendanaan, itu tidak bisa berlangsung atau berlanjut, karena memang benar-benar kami itu sekarang masih mengandalkan pendanaan dari luar tadi. Nah, menurut Bapak Fajri, apakah dampak ini sejalan dengan visi SKB sebagai pusat pengembangan pendidikan? Untuk visi misi itu sudah sudah sesuai atau sudah pas dari visi misi kami, karena misi kami yang pertama itu pemberdayaan, dan juga misi kami kedua itu peningkatan kayak kemampuan keaksaraan di pembelajaran yang kami rancang, pelatihan yang kami rancang itu sesuai dengan untuk memberdayakan masyarakat yang ada di tempat kami. Bapak Fajri, apakah program meningkatkan kepercayaan dan dukungan kita atau komunitas lokal? Itu belum, karena yang saya sebutkan itu, karena yang dukungan itu baru dari yayasan, dari yang pihak-pihak yang mendonasikan ke kami. Untuk mitra itu cuma cukup sebatas komunikasi saja, kalau yang pemerintah belum sampai. Pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan terakhir, boleh dijawab oleh
Fadli dan juga Bu Zohra, apakah potensi jangka panjang yang dapat dikembangkan untuk program ini? Misalnya pendidikan kelas baru, berbagai layanan, dan menambah pendidikan yang perlu dikembangkan. dari program ini. Potensi jangka panjang. Potensi jangka panjang itu lebih bisa memberdayakan masyarakat lebih banyak. Menambah apa? Memperbanyak tutor gitu kan tadi peserta sama tutor kan tidak seimbang, jadi kayak memberi keuangan sama masyarakat. Di sini saya sudah wawancara dari saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat penyelenggara program dan juga saya Waalaikumsalam. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahra Fatimah. Jadi di sini saya sebagai evaluator. Nah, di sini saya mau izin mewawancara mbak-mbak di sini sebagai peserta dari SKB. Nah, jadi menurut mbak-mbak, apakah kegiatan belajar berlangsung sesuai dengan jadwal? Ya sudah sesuai dengan jadwal. Nah, menurut mbak-mbak, apakah setiap sesi pembelajaran dimulai dan berakhir secara tepat waktu? Menurut saya sudah tepat untuk pembelajaran di SKB-nya dan Menurut mbak-mbak lagi, apakah metode pembelajaran yang digunakan seperti ceramah ataupun diskusi membantu kalian memahami materi? Ya, sangat membantu. Baik, apakah mbak-mbak di sini diberi kesempatan untuk aktif bertanya dan ataupun untuk sesi diskusi kami diberi kesempatan untuk bertanya. berarti sudah diberi kesempatan? Ya, Nah, menurut mbak-mbak lagi, apakah kegiatan dalam program membuat kalian terlibat secara langsung bukan hanya mendengar? Karena dalam pembelajaran materi itu kami ada sesi praktik langsung, jadi nggak harus materi saja, itu nggak hanya mendengarkan materi saja, tapi juga ada praktik kegiatan langsung. Berarti sudah ada praktik langsung, jadi ada teori langsung. ya. Seperti itu. Nah, menurut mbak-mbak lagi, apakah tugas, praktik, ataupun latihan diberikan dengan jelas? Kalau untuk tugas diberikan jelas oleh tutornya, kami dikasih untuk media pembelajarannya. Berarti sudah diberikan yang terbaik kan? Menurut mbak-mbak lagi, apakah bimbingan yang diberikan cukup ketika kalian mendengarkan praktik ataupun latihan? Itu sudah cukup karena bimbingannya itu sudah dari awal hingga itu selalu dibimbing, jadi kalau kami misalnya tidak ngerti atau tidak ada yang paham itu bisa langsung menjelaskan kembali sama kita melakukan kasih itu. Apakah pengajar ataupun penolong membantu ketika kalian mengalami kesulitan selama kegiatan? Tutor sedang membantu kami untuk proses belajar mengajarnya, dan juga kami sangat terbantu. Menurut mbak-mbak juga, apakah akses kepada fasilitas seperti uang, alat, mobil selalu tersedia dan saat diperlukan? Ya, semua akses itu sudah tersedia. Berarti sudah mengalami. Menurut mbak-mbak juga, apakah informasi terkait jadwal, tugas, dan kegiatan disampaikan dengan jelas?
Lalu itu ada kayak Cut dulu. Jadi semuanya itu diinformasikan secara langsung melalui media sosial. Dari karena terbantu dengan adanya informasi. berarti semua komunikasi informasi dibicarakan di grup. Komunikasinya lancar saja. Tidak juga apakah ada mengalami hambatan ini untuk hambatan itu hanya berkendara dengan jadwal kan kami PSKB kan Mbak juga apakah ada hambatan selama ada ini jadwal karena kan kami ini menyesuaikan ya pembelajarannya jadi hambatannya itu ada di jadwal karena kami itu antara pekerjaan dan pembelajaran itu sering bentrokan jadi belum bisa mengatur waktu iya baiklah mungkin itu saja wawancara dari saya ucapkan terima kasih kepada Mbak telah melakukan bersama saya akhiri wassalamualaikum Untuk simulasi dari evaluasi model logik ini kami mohon maaf jika ada kurang atau lebihnya dan juga kami juga mau berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah evaluasi Ibunya Mas Sari di sini sudah mengajarkan kami materi dan juga praktek yang bisa kami terapkan selanjutnya ketika sudah lulus. Kami akan terus mengembangkan ilmu kami dan juga akan menjadi lebih baik untuk nantinya. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.